Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya bagaimana pendapat Gus Husnul terkait klarifikasi yang dilakukan oleh Banser terhadap oknum HTI. Perlu diketahui bahwa secara logika adanya semut itu karena adanya gula, adanya asap itu karena adanya api, adanya hukuman itu karena adanya kejahatan, adanya reaksi itu karena adanya aksi. Banser melakukan klarifikasi itu pasti karena di sana ada hal-hal yang kurang tepat, ada hal-hal yang kurang baik. Dalam hal ini adalah dugaan kuat adanya pelecehan terhadap presiden yang merupakan simbol negara dan adanya pelecehan terhadap ulama yang sangat dihormati di kalangan warga Nahdliyin. Apalagi menurut dugaan kuat oknum tersebut mengajarkan dan menyebarkan ajaran khilafah ala HTI yang sudah jelas-jelas dilarang di negara Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa Hizbut Tahrir itu bukan hanya dilarang di Indonesia, bahkan di berbagai belahan negara Islam, terutama di negara Arab, di Timur Tengah sana, HTI itu dilarang. Oleh karena itu, maka wajar kalau kemudian Banser itu melakukan klarifikasi. Bayangkan kalau kita menghormati ulama, lalu ulama tersebut dihujat, dicaci maki oleh orang lain, pasti kita juga akan marah. Tetapi kita perlu mengapresiasi Banser tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan aksi anarkisme, tidak ada pemukulan, tidak ada penganiayaan. Semuanya berjalan dalam koridor hukum. Kalau di sana ada kata-kata yang kasar, ada yang membentak, itu manusiawi, wajar, karena konon orang yang dimintai klarifikasi itu ngeyel. Yang dimintai klarifikasi tidak melakukan klarifikasi dengan baik, tidak melakukan klarifikasi sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran jelas wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdialoglah kalian dengan cara yang terbaik. Seandainya orang yang dimintai klarifikasi tersebut dia membuka diri, mengajak berdialog dengan baik, niscaya saya yakin, hakul yakin, tidak mungkin terjadi bentaan, tidak mungkin terjadi nada-nada yang keras. Karena buktinya di beberapa tempat, bukan hanya satu tempat, dua tempat, Banser melakukan klarifikasi dengan cara yang baik sesuai dengan Al-Quran. Inilah yang patut kita apresiasi. Bukan hanya kita, bahkan sudah ada orang-orang dari pemerintah yang mengapresiasi proses klarifikasi dari Banser tersebut. Sungguh sangat terpuji, perlu didukung dan perlu kita kuatkan agar hal ini diselesaikan oleh pihak yang berwenang. Kita sebagai umat Islam perlu mengambil hikmah dari adanya peristiwa ini. Jangan sampai ke depan ada lagi orang yang menghujat simbol negara, orang yang merendahkan ulama, orang yang merendahkan agama tertentu, karena itu akan memancing kemarahan dan menyebabkan kita terpecah belah. Semoga Indonesia senantiasa diberi kedamaian, ketentraman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.